kemarin ada pertanyaan dari keponakan sendiri saya, tapi nggak perlu saya sebutkan siapa namanya. Dia kesini tanya, Mami, kenapa suami dia itu kok yang nomor 1 yang pertama dibaca oleh waktu tidak akal, begitu. Kok gak Allah maka mantalu? Padahal yang tersepat itu Allah maka mantalu. Dan saat itu tidak saya jawab. Saya tidak mau menjawab. Hanya saya jawab itu urusan baik dengan Allah SWT. Hanya saya jawab itu. Itu urusan baik dengan Allah SWT. Saya tidak berani menjawab. Walaupun saya tahu, bukan hak saya untuk menjawab itu. Karena saya tidak diberi hak untuk menjawab itu. Apalagi saya tidak tahu. Kemudian dia bertanya lagi, Mami, terus kenapa kok dikatakan salah ma'rifat? Kemudian saya jawab, dikatakan soal ma'rifat karena soal awal itu sebagai makan roh, suatu ilmu. Soal ma'rifat itu ilmu sebagai petunjuk bagi roh kita. Ilmu gimana teman? Ilmu. Karena ma'rifat tepatnya bukan di alam pikiran, bukan di hati, tapi di roh. Maksud di mana? Udah, pahami dulu kata-kata saya. Terus saya mengatakan soal ma'rifat diambil dari dan tabarukan kepada dan dari Asmaul Husna. Terus dia masih sama no. Itu maksudnya itu pribadi atau jamak? Akhirnya jengkel. Berhubungan jengkel, saya cerita. Saya pernah sama ibu saya. Waktu itu saya bertanya terus. Kemudian ibu saya bilang, "Kowe kok jengkel kayak Bani Israel?" Dia bilang gitu. Kemudian dia, "Mboten nami kok mboten ngoten. Aku kan ngarane awakmu. Cuma aku ini nanti dukan ibuku lek kok ngangkel ngono kuwi." Kemudian paham nasib bengko. Jadi maksudnya itu sholawat ma'rifat diambil dari ketabarukan dan kepada dan dari Asmaul Husna yang bunyinya nas'aluka Allah memberikan yurikana bil jati pariwata. Terus dia nyaut lagi. Ya wis maklum lah karo bocah cilik umurnya society tapi kita ngerti ya, kita kata gabung loh. Tak maklum aja. Dia umurnya masih muda tapi kita paham itu. Engkau itu kan anu nih. Kan katanya kepada Rasulullah. Iya benar, katanya kepada Rasulullah. Terus kok diambil dari apa? Udah, dengarkan dulu. Sekarang saya bertanya, Asmaul Husna apa? Asma Agung. Sekarang Asma Agung itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tahu kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu. Sekarang maksudnya apa? Itu kan. Dengan hak dan kebesaran beliau Kanjeng Nabi Muhammad. Tenggelam tengah saya ke pusat samudera kesaanmu. Yang dimaksud kita mohon kepada Allah siapa? Apakah kata-kata itu mohon kepada Rasulullah? Kan? Kita mohon kepada Allah dengan hak dan kebesaran beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tenggelam tengah saya ke pusat jasa samudera kesaanmu. Masa kepada Allah, ya kan? Begini. Ini pun lebih paham lah ya rumah nose. Gitu kan. Setelah dia paham, terus saya kapan? Nih, kenapa kok seperti itu? Saya nggak tahu. Yang jelas di sebuah kitab itu berjudul Tazkiyatul Qulub As-Sholawatu Ma'rifat, jelaskan
Kula kok mboten nate mireng kitab niku bagi niku sinten sing ngarang? Tasih ngoten. Tazkiyatul Qulub Asalatul Ma'rifat itu hanya satu buku di dunia. Tidak ada yang lain. Soalnya kita pundi. Ini nggone Nabi Khidir alaihissalam. Sinten sing ngarang? Mbah Majid. Karangannya Mbah Majid. Judulnya Tazkiyatul Qulub Asalatul Ma'rifat. Ini nggak boleh sama. Aku nanti nyekel buku ini dan Gus Latif mencari buku itu, dicari, mengumpulkan ahli-ahli Basiro di mana tempat buku itu. Beliau beranggapan bahwa kalau pegang buku itu menguasai kedua dunia. Cari, alhamdulillah, Allah tidak diberikan kepada Latif. Cari. Buku itu berisi ilmu, baik ilmu makrifat, ilmu yang ada di dunia ini, di situ ilmu menembus alam ada di situ. Dan yang jelas, yang saya ceritakan di sini tidak semuanya. Saya hanya menceritakan tentang soal manfaat yang tertulis dalam buku itu. Di dalam buku itu dituliskan di saat beliau deluso atau ini bahasa kasarnya apa enggak, klesetan. Deluso bayi itu deluso gimana ya? Sambil tengkurap itu, kemudian dia itu ada lampu ya. Lampu itu di situ jelas terus jelas. Sak lampunya, lampu itu warnanya kuning lah. Nanti lampu yang lampu belajar ini terus ininya warna kuning. Ditulis juga di situ. Lampu belajar ini terus lampunya itu warnanya kuning terus apa itu bawahnya juga kuning. Nah, di dalam lampu kuning terus kuning terus itu dop. Itu tulisan jelas. Dopnya Philip. Ada semua di dalam kitab Tasawuf jelas semua. Kemudian beliau tidak sengaja melihat ke atas. Di atas ada kayak lempengan emas itu sekitar panjang sekitar 10 cm, lebar sekitar 2 cm setengah nggak salah. Kalau saya mohon maaf. Terus kemudian itu jatuh ke bawah. Semakin besar akhirnya besar segede gunung, seperti gunung. Beliau ketakutan langsung. Beliau itu ketakutan tidak menyadari merem kedep. Soalnya terus dia itu beliau pelan-pelan itu sudah menjadi seperti lempengan kertas. Jatuh di depan beliau terus dibaca apa bunyinya? Nas'aluka Allah manggalan tarukona bil jati. Jadi semua sahabat kita karang beliau tidak hanya itu. Mulai Allah kita semuanya karang beliau Pak Imam. Yang saja nas'alu kalau mereka itu. Nah itu. Semuanya karang beliau. Yang bukan karang beliau adalah nas'alu kalau berarti antum dikona bil jati bariwata. Itulah dinamakan sawah kita diambil dan tabarkan dari dan kepada asal atom. Kemudian Adi bertanya lagi, berarti tidak ada kesempatan yang lain. Maksudnya gimana nih? Kalau tidak ada kesempatan yang lain, semua tergantung bahaya. Iya, semua tergantung bahaya. Semua tergantung bahaya. Apa ini? Soal kan pasti diterima. Saya kira karangan ini dia. Rasul bersabda. Maaf bahasa Indonesia saja ya untuk menjawab. Barang siapa membaca surat kepadaku 1000 kali, maka roh tidak akan dicabut Allah SWT sebelum dijanjikan surga.
barang siapa membaca sholawat kepada 100 kali dalam sehari semalam, maka dia dibebaskan hidup dengan munafik di muka bumi, dicatat di antara kedua matanya. Dan di saat umatku tidak ada yang baca sholawat kepadaku, apabila ada salah satu kelompok atau salah satu umat membaca sholawat kepadaku, niscaya rohku dikembalikan kepada jasadku, hanya untuk menjawab salam dan sholawat orang bersangkutan atau kelompok bersangkutan. Terus samanya pertanyaan nih, apa ya nek seluruh dunia ini, apa ya nek sak donya iki sak detik sing gak maca sholawat? Mboten wonten. Nggih. Indonesia gak enek. Nih, kok Indonesia kok anu Kediri gak enek, Lamongan enek, Lamongan gak enek, tidak ada dalam satu detik pun orang bersolawat. Tapi kenapa beliau Rasulullah bersabda seperti itu? Di saat umatku tidak ada yang bacakan sholawat kepadaku, apabila ada salah satu maka golongan yang bacakan sholawat kepadaku, maka rohku dikembalikan kepada jasadku, hanya untuk menjawab sholawat orang atau kelompok bersangkutan. Berarti gimana? Kalau kita lihat kan nggak ada. Tetapi kalau sampai Rasul bersabda seperti itu, bagaimana keterangannya? Kan gitu. Baiklah, akan saya terangkan. Dan untuk menerangkan ini saya akan mengambil contoh. Dan contoh itu tidak di luar dia. Saya takut kalau di luar dia nanti ada yang tersinggung dan sebagainya. Saya mengambil contoh pengawas wakil sejarah, baik dari PW, dari PSW, ataupun dari PSBJ ataupun dari media. Saya kira sama saja. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah pengawas wakidiyah dalam satu hari semalam membaca sholawat lebih dari 1000? Mungkin kan? Kalau begitu Rasulullah ingkar. Kalau memang sholawat pasti terima. Kalau mungkin, tetapi kalau sholawat langsung terima, Rasulullah ingkar. Dan pada kenyataannya Rasul tidak pernah ingkar, sama sekali tidak pernah. Kenapa? Pengawas wakidiyah kok 1000 kakek lah 1000, terlalu kakek, terlalu akeh, terlalu banyak. 10 saja, 100 saja lah. Bahkan meletup pengawas wakidiyah sini di Sedina 100 sampai itu. Tapi kenapa masih banyak yang munafik? Kenapa? Kenapa masih banyak munafik? Dikarenakan yang membaca sholawat bukan pengawas wakidiyah yang berwakidiyah. Hanya pengawas wakidiyah berwakidiyah lah yang diakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengawas wakidiyah. Walaupun kita membaca wakidiyah 1000 kali, 1 juta pun, kalau tidak dianggap bayai, walaupun membaca sholawat tidak dianggap membaca oleh Allah. Walaupun membaca sholawat tapi tidak dianggap membaca, maka itu dianggap tidak ada yang membaca Rasulullah SAW. Walaupun membaca tapi tidak ada yang membaca, berarti tidak ada yang membaca gitu.